Kapten Wahyu Pratama, seorang pemain tangguh dari tim TNI, menjadi sosok yang membawa semangat hingga detik-detik terakhir turnamen. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah momen akan mengubah hidupnya selamanya. Aibda Herman Suryono, dikenal sebagai pemain penuh gairah dari tim Polri. Namun gaya bermainnya yang agresif tiba-tiba menimbulkan insiden mengejutkan yang mengguncang suasana. Dewi Arum, seorang wartawan yang meliput turnamen ini, awalnya melihat pertandingan sebagai ajang persahabatan, namun kemudian menemukan kisah yang menyimpan misteri di balik panasnya pertandingan. Turnamen yang dimulai dengan penuh keceriaan dan dukungan sportivitas mendadak berubah menjadi drama kehidupan yang tak terduga, membuat semua yang hadir bergidik merinding. Di tengah suasana tegang, sebuah jeritan menggema, membuat tubuh berguncang penuh kengerian dan menandai awal dari sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kapten Wahyu memasuki ruangan pertemuan di markas besar TNI dengan langkah mantap, sementara Mayor Andika sudah berdiri di depan meja dengan peta taktik yang tergelar, memperlihatkan rencana pertandingan futsal persahabatan yang akan datang. Ini bukan sekadar turnamen, ini simbol kerjasama kita dengan Polri, ucap Mayor Andika sambil menatap seluruh anggota tim, membuat suasana menjadi lebih serius. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Letnan Kolonel Eko Widodo menjelaskan bahwa pertandingan ini akan disaksikan langsung oleh pejabat tinggi dari kedua institusi, menambahkan tekanan pada setiap pemain. Jaga sportivitas, tapi ingat, harga diri institusi kita juga dipertaruhkan, tambahnya, sambil mengetuk meja dengan penekanan, membuat seluruh anggota tim mengangguk mantap. Beberapa saat kemudian, perwakilan tim Polri yang dipimpin oleh Kompolrina Marlina memasuki ruangan dengan senyum sopan, tetapi suasana formal tetap terasa. Kami berharap ini menjadi pertandingan persahabatan yang positif, ujar Kompolrina sambil melirik ke arah Herman, pemain andalan mereka, yang hanya mengangguk kecil dengan ekspresi dingin. Dewi Arum, seorang wartawan olahraga, duduk di sudut ruangan sambil mencatat setiap ucapan dengan seksama, merasa ada rivalitas yang mulai tersirat dari interaksi kecil antara kedua belah pihak. Setelah pertemuan selesai, Mayor Andika menyempatkan diri untuk berbicara dengan Kapten Wahyu, menekankan pentingnya menjaga fokus selama pertandingan, terutama menghadapi tim yang dikenal bermain keras. Kami akan siap, Pak, apapun yang terjadi, jawab Wahyu dengan suara tegas, meski pikirannya sudah membayangkan tekanan besar di lapangan nanti. Pertemuan diakhiri dengan jabat tangan formal, tetapi Dewi Arum mencatat ekspresi penuh makna dari masing-masing pemimpin tim, seolah mereka tahu bahwa pertandingan ini akan lebih dari sekadar olahraga. Tim TNI memulai latihan perdana di lapangan militer, yang meskipun sederhana, terasa penuh semangat karena dipenuhi sorakan dari anggota lain yang menonton. Kapten Wahyu memimpin sesi pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan bersama rekan-rekannya, sambil sesekali meneriakkan kata-kata penyemangat yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Jangan lupa formasi baru yang kita diskusikan kemarin, seru Wahyu sambil memberikan isyarat kepada Sersan Yoga, yang langsung mengatur posisi pemain lain dengan cepat. Mayor Andika berdiri di sisi lapangan dengan clipboard di tangan, mencatat setiap pergerakan dan memberikan koreksi kecil jika ada yang melenceng dari rencana. Latihan intens dimulai dengan simulasi permainan cepat, di mana Wahyu menunjukkan keahliannya mengoordinasikan tim, meskipun ia terlihat sedikit menahan sakit di kakinya yang pernah cedera. Kapten, kau baik-baik saja? Tanya Sersan Yoga saat melihat Wahyu sedikit pincang, namun Wahyu hanya tersenyum tipis dan melanjutkan tanpa menjawab. Di sela-sela latihan, salah satu pemain cadangan tergelincir saat mencoba menggiring bola, membuat rekan-rekannya tertawa, tetapi Wahyu segera mengingatkan mereka untuk tetap fokus. Ini latihan, bukan hiburan, seru Wahyu dengan nada tegas, tetapi wajahnya tetap menunjukkan kesabaran sebagai seorang pemimpin. Di akhir sesi, Mayor Andika mengumpulkan semua pemain di tengah lapangan untuk memberikan evaluasi singkat, memuji kekompakan tim tetapi mengingatkan bahwa mereka masih harus memperbaiki pola pertahanan. Kalau kita mau menang, kita tidak bisa mengandalkan serangan saja. Pertahanan harus sekuat baja, katanya dengan nada serius, membuat semua pemain mengangguk dalam diam. Tim Polri memulai sesi latihan mereka di lapangan olahraga kota, yang dikelilingi gedung-gedung tinggi dan dipenuhi keramaian dari warga sekitar yang menonton. Herman menjadi pusat perhatian sejak awal, menunjukkan dribling cepat dan tendangan keras yang membuat semua orang terkesima, termasuk rekan-rekannya sendiri. Herman, fokus pada strategi,
Bukan hanya kekuatanmu, ujar Kompol Rina dengan nada tegas. Tetapi Herman hanya menjawab singkat, ya, Bu, tanpa menghentikan aksinya. Di sisi lapangan, Bribtu Adi Santoso berusaha mengikuti pola permainan yang diminta, tetapi terlihat kesulitan menghadapi tempo cepat yang diterapkan oleh Herman. Ayo, jangan lambat seperti itu, seru Herman dengan nada mengejek, membuat Adi merasa tertekan dan kehilangan konsentrasi. Kompol Rina mengamati situasi ini dengan cermat, mencatat bahwa meskipun Herman adalah pemain terbaik, sikapnya bisa menjadi masalah di dalam tim. Latihan dilanjutkan dengan simulasi pertahanan ketat, di mana Herman dengan sengaja mendorong salah satu rekannya untuk merebut bola, menciptakan suasana tegang. Herman, jangan kasar, ini rekanmu, bukan musuh, tegur Kompol Rina. Tetapi Herman hanya tersenyum sinis sambil mengangkat bahu. Suasana latihan menjadi lebih serius ketika Kompol Rina memutuskan untuk mengakhiri simulasi lebih awal. Merasa bahwa pola permainan Herman terlalu agresif dan bisa menjadi masalah dalam pertandingan nanti. Saat latihan selesai, Adi mendekati Herman dan berkata dengan nada cemas, "Kita ini tim, bukan lawan," tetapi Herman hanya menjawab dingin, "Di lapangan, yang lemah tidak akan menang." Letnan Kolonel Eko Widodo memimpin briefing strategi di kantor panitia, di mana semua perwakilan tim hadir untuk membahas aturan pertandingan dan susunan jadwal. Mayor Andika mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pelanggaran keras, tetapi jawaban Eko bahwa keputusan ada sepenuhnya di tangan wasit membuatnya terlihat sedikit khawatir. "Kami hanya berharap semuanya berjalan sportif," ujar Andika sambil melirik ke arah Kompol Rina, yang hanya mengangguk kecil tanpa memberikan komentar. Di sisi lain, Herman yang ikut hadir terlihat memainkan pulpen di tangannya sambil sesekali tersenyum kecil, seolah-olah ia sudah tahu bahwa ini hanya formalitas belaka. Dewi Arum yang hadir untuk meliput, mencatat interaksi ini dengan seksama, merasa bahwa ada ketegangan yang tak terucap di ruangan tersebut. Setelah briefing selesai, tim TNI dan Polri diberi kesempatan untuk bertanya, tetapi suasana tetap formal tanpa ada diskusi lebih jauh. "Kita akan melihat siapa yang lebih siap di lapangan nanti," ujar Herman dengan nada tenang namun penuh arti saat keluar dari ruangan, membuat Adi yang berdiri di belakangnya hanya menghela napas panjang. Sementara itu, Mayor Andika memanggil Wahyu untuk berdiskusi singkat, meminta agar timnya tidak terpengaruh oleh sikap arogan tim lawan. "Jaga kepala dingin, Kapten. Kita punya keunggulan di kekompakan," ujar Andika, yang dijawab Wahyu dengan senyum tipis, meski dalam hatinya ia tahu tekanan besar sudah menanti di lapangan. Pada pagi yang cerah, tim TNI berkumpul di lapangan militer untuk sesi sparring melawan tim lokal, sebagai persiapan menghadapi pertandingan resmi melawan Polri. Kapten Wahyu Pratama memimpin dengan semangat tinggi, mengatur formasi dan strategi serangan yang telah direncanakan selama latihan sebelumnya, sambil sesekali mengusap kakinya yang terasa nyeri akibat cedera lama. "Ayo, kita tunjukkan bahwa kita adalah tim yang solid dan kompak," seru Wahyu kepada para pemain, memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik meski kondisi fisiknya terbatas. Sersan Yoga Pratomo, yang dikenal humoris, mencoba mencairkan suasana dengan membuat beberapa gerakan kocak, namun tetap menjaga fokus pada latihan intensif yang sedang berlangsung. Mayor Andika Putra berdiri di pinggir lapangan, mengamati setiap gerakan tim lokal dengan seksama, mencatat kelemahan dan kekuatan mereka untuk strategi pertandingan nanti. Pertandingan sparring dimulai dengan cepat, kedua tim saling menekan, namun TNI berhasil mencetak gol pertama berkat kerjasama tim yang terkoordinasi dengan baik. Di menit ke-25, salah satu pemain TNI mengalami cedera ringan setelah terjatuh saat menggiring bola, membuat suasana latihan sedikit tegang namun tetap semangat untuk melanjutkan. "Kita harus lebih hati-hati, jangan sampai cedera lagi," peringat Wahyu sambil membantu pemain yang cedera tersebut, menunjukkan kepedulian sebagai pemimpin tim. Tim TNI berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir sparring, mengakhiri sesi dengan skor 3-1, memberikan kepercayaan diri tambahan sebelum menghadapi tim Polri. Setelah latihan selesai, Mayor Andika mengumpulkan tim untuk evaluasi singkat, memuji performa mereka namun juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan resmi. Di markas Polri, Kompol Rina Marlina mengadakan sesi evaluasi setelah latihan intensif yang dipimpin oleh Herman Suryono, pemain andalan mereka. "Kita harus lebih agresif di lapangan jika ingin mengalahkan tim TNI," tegas Kompol Rina sambil menunjuk ke papan strategi yang penuh dengan catatan dan diagram permainan. Herman, yang sedang minum air, menatap serius ke arah pelatihnya, memahami bahwa kemenangan adalah prioritas utama meski harus mengorbankan beberapa aturan permainan. Bribtu Adi Santoso, pemain muda yang baru bergabung, duduk di bangku cadangan dengan ekspresi cemas, merasa tertekan oleh tuntutan untuk bermain lebih keras dan agresif. "Adi,
Kamu harus lebih fokus dan tidak membiarkan dirimu terganggu oleh tekanan, ujar Kompol Rina dengan nada mendukung, mencoba memberikan semangat meski ketegangan masih terasa. Sementara itu, beberapa pemain lain mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dengan gaya bermain kasar yang diinstruksikan, menciptakan dinamika internal yang rumit. Kita harus memenangkan pertandingan ini, tidak peduli apa yang harus kita lakukan, ujar Herman dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, memperkuat sikap tim yang semakin kompetitif. Kompol Rina mengamati dengan seksama, menyadari bahwa meski strategi agresif dapat membawa kemenangan, hal itu juga bisa menimbulkan konflik di lapangan nanti. Setelah evaluasi selesai, tim Polri berangkat pulang dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa termotivasi namun sebagian lagi mulai meragukan metode yang diterapkan. Kompol Rina tetap berdiri di pinggir lapangan, merenungkan keputusan strategis yang telah diambil, menyadari bahwa kemenangan mungkin datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Setelah sesi latihan masing-masing, anggota tim TNI dan Polri secara tak terduga bertemu di kantin panitia yang sederhana namun ramai dengan aktivitas persiapan turnamen. Kapten Wahyu menyapa Herman Suryono dengan sopan, memberikan senyuman ramah meski mengetahui bahwa hubungan kompetitif mereka akan diuji di lapangan. Herman, semoga pertandingan nanti berjalan dengan baik untuk kita berdua, ucap Wahyu dengan tulus, berharap bisa menjaga sportivitas meski tekanan sudah terasa. Herman hanya membalas dengan senyum sinis dan anggukan kepala singkat, tidak menunjukkan banyak ekspresi, menciptakan ketegangan kecil di antara mereka. Letnan Kolonel Eko Widodo, yang kebetulan berada di kantin untuk memeriksa persiapan terakhir, mencoba mencairkan suasana dengan bercanda ringan kepada kedua kapten. Semoga kalian berdua bisa bermain dengan fair. Ya, ingat, ini hanya permainan, ujar Eko sambil tertawa. Namun usahanya untuk mencairkan suasana tampak kurang berhasil. Di meja lain, Dewi Arum duduk sambil mengamati interaksi tersebut, mencatat dinamika yang berkembang antara kedua tim dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Sersan Yoga Pratomo dan Bribtu Adi Santoso, yang duduk bersebelahan, berbincang tentang strategi dan harapan mereka untuk pertandingan mendatang, mencoba memusatkan perhatian pada hal-hal positif. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di lapangan nanti, ujar Yoga kepada Adi, menekankan pentingnya persiapan mental selain fisik. Pertemuan di kantin tersebut berakhir dengan suasana yang canggung namun penuh harapan. Masing-masing tim kembali ke persiapan mereka dengan pikiran yang penuh akan pertandingan yang akan datang. Di ruang taktik yang dipenuhi dengan peta dan diagram strategi, Mayor Andika Putra memberikan briefing terakhir kepada tim TNI menjelang pertandingan melawan Polri. Ingat, kita harus menjaga emosi dan bermain dengan penuh strategi. Jangan biarkan tekanan membuat kita kehilangan fokus, ujar Mayor Andika dengan tegas, menatap setiap anggota tim dengan intens. Di sisi lain, di ruang terpisah, Kompol Rina Marlina memberikan briefing kepada tim Polri, menanamkan mental untuk menang dengan segala cara agar tim mereka dapat mendominasi pertandingan. Kita tidak hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan Polri di mata publik. Jangan ragu untuk mengambil langkah ekstra jika diperlukan, kata Kompol Rina sambil menatap tajam ke arah para pemain. Kapten Wahyu menyampaikan kepada timnya bahwa mereka memiliki keunggulan dalam kekompakan dan strategi, namun tetap harus waspada terhadap permainan agresif tim Polri. Kita punya kekuatan di kerjasama tim, jangan biarkan mereka mengacaukan permainan kita dengan taktik kasar mereka, ujar Wahyu, memastikan semua pemain memahami peran mereka dalam strategi tim. Sementara itu, Herman Suryono berdiri di belakang Kompol Rina, menunjukkan determinasi untuk memberikan performa terbaik meski tekanan untuk bermain lebih keras terus meningkat. Dewi Arum, yang hadir untuk meliput pertandingan, mencatat setiap detail dari briefing tersebut, menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi lebih intens dari yang dibayangkan sebelumnya. Setelah briefing selesai, kedua tim saling bertukar pandang singkat melalui jendela ruang taktik, menandakan bahwa rivalitas mereka akan diuji di lapangan nanti. Dengan semangat yang berbeda namun sama-sama kuat, kedua tim bersiap untuk memasuki lapangan futsal, masing-masing dengan harapan dan strategi yang telah dipersiapkan, sementara ketegangan semakin meningkat menjelang pertandingan yang akan menentukan nasib mereka. Pagi hari yang cerah menyambut hari pertandingan futsal antara tim TNI dan Polri di lapangan utama yang dipenuhi oleh ribuan penonton dari kedua institusi. Kapten Wahyu Pratama memimpin tim TNI keluar dari pintu masuk utama, mengenakan seragam hijau yang rapi, sementara rekan-rekannya memberikan tepukan semangat saat mereka memasuki lapangan. Di sisi lain, Herman Suryono muncul dengan langkah percaya diri, mengenakan seragam Polri yang bersih, disambut oleh sorakan penonton yang mendukung timnya. Dewi Arum, yang hadir sebagai wartawan, mulai mengatur peralatannya di pojok lapangan, siap untuk meliput setiap momen penting yang terjadi.
Semoga pertandingan ini berjalan lancar dan penuh sportivitas, ucap Mayor Andika kepada Wahyu sebelum timnya masuk ke lapangan, memberikan dorongan terakhir. Kompol Rina Marlina berdiri di tepi lapangan bersama tim Polri, memberikan instruksi terakhir kepada pemainnya sambil memperhatikan dengan cermat gerakan tim TNI. Saat kedua tim bersiap di tengah lapangan, penonton mulai bersorak, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan ketegangan. Wasit utama, Pak Herman Wijaya, mengibarkan peluitnya, menandakan dimulainya pertandingan dengan kedua tim saling berjabat tangan sebagai tanda sportivitas. Mari kita tunjukkan yang terbaik hari ini, kata Wahyu kepada timnya dengan suara tegas, sambil mengatur posisi pemain di lapangan. Pertandingan dimulai dengan cepat, kedua tim langsung menunjukkan intensitas tinggi, membuat semua penonton terpaku menyaksikan setiap gerakan. Seiring peluit pertama berbunyi, kedua tim langsung menyerang dengan cepat. Wahyu memimpin serangan dari lini depan dengan umpan-umpan presisi. Ayo, jangan biarkan mereka mendominasi permainan, seru Wahyu sambil menggiring bola melewati pemain bertahan Polri, mencoba menciptakan peluang gol. Herman, yang bermain di posisi tengah, tidak sabar dan sering melakukan tackle keras, membuat para pemain TNI merasa tertekan dan waspada. Di menit ke-15, Wahyu berhasil mencetak gol pertama setelah menggiring bola melewati dua pemain Polri, disambut sorakan meriah dari tim TNI. Kerja bagus, Wahyu, puji Sersan Yoga Pratomo kepada kaptennya, memberikan semangat tambahan bagi tim TNI. Pemain TNI mulai menunjukkan ketidakpuasan dengan keputusan wasit, namun Wahyu segera menenangkan mereka dengan kata-kata bijak. Tetap fokus, kita bisa menang dengan bermain cerdas, ujar Wahyu sambil mengatur ulang strategi tim untuk menghadapi permainan Polri yang semakin agresif. Dewi Arum mencatat setiap momen ketegangan ini, menyadari bahwa pertandingan ini semakin mendekati puncaknya dengan rivalitas yang memanas. Herman, kontrol emosimu, jangan sampai permainan ini berubah menjadi kekerasan, seru Kompol Rina sambil mencoba menenangkan pemainnya. Wahyu, yang menyadari ancaman cedera serius, meminta timnya untuk tetap tenang dan bermain dengan hati-hati, meski matanya tetap waspada terhadap gerakan Polri. Kita harus menjaga kepala dingin dan fokus pada strategi kita, ujar Wahyu kepada rekan-rekannya, memastikan bahwa tim TNI tidak terpengaruh oleh tindakan kasar lawan. Bribtu Adi Santoso dari tim Polri terlihat gelisah, menyadari bahwa sikap agresif Herman bisa memicu konflik lebih besar di lapangan. Dewi Arum merekam setiap insiden ini dengan teliti, menyadari bahwa tindakan Herman bisa menjadi sorotan utama dalam laporan selanjutnya. Di tengah permainan, seorang pemain TNI melakukan serangan balik yang berhasil mencetak gol kedua, meningkatkan keunggulan TNI dengan skor 2-0. Mantap! Kita bisa menang jika tetap kompak dan fokus, puji Mayor Andika kepada timnya, memberikan semangat ekstra sebelum pertandingan semakin memanas. Meskipun TNI unggul 2 gol, tekanan dari tim Polri yang semakin agresif membuat pertandingan semakin menegangkan dan penuh dinamika. Menjelang menit ke-35, Polri mulai meningkatkan intensitas permainan mereka, dengan Herman memimpin serangan yang lebih agresif ke arah pertahanan TNI. Kita harus menyerang lebih cepat dan keras jika ingin membalikan keadaan, ujar Kompol Rina kepada timnya, memberikan instruksi strategis untuk mengambil risiko lebih besar. Wahyu, yang mulai merasa kelelahan, tetap berusaha mengatur serangan timnya dengan bantuan Kapten Raka Saputra yang selalu waspada di lini tengah. Di salah satu momen, Wahyu terlibat dalam duel sengit dengan Herman di area penalti. Keduanya berusaha merebut bola dengan keras, menciptakan ketegangan di antara keduanya. Jangan biarkan mereka mengacaukan permainan kita dengan permainan kasar mereka, ujar Wahyu kepada timnya, memastikan bahwa mereka tetap fokus pada tujuan utama. Adi, yang semakin merasa tertekan, mencoba mengikuti ritme permainan Polri yang semakin agresif, namun seringkali kehilangan konsentrasi akibat tekanan dari Herman. Dewi Arum mencatat bahwa dinamika permainan berubah drastis, dengan kedua tim menunjukkan emosi yang tinggi dan rivalitas yang semakin tajam. Pada menit ke-50, Polri berhasil mencetak gol pertama mereka setelah serangan balik cepat yang mengejutkan pertahanan TNI, menyamakan skor menjadi 2-2. Ini baru awal, kita harus lebih konsisten jika ingin menang, ujar Herman dengan keyakinan setelah mencetak gol, memberikan dorongan kepada timnya untuk terus berjuang. Menjelang menit ke-60, pertandingan memasuki fase yang lebih intens dengan kedua tim berusaha meraih kemenangan, menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Wahyu, teriak salah satu pemain TNI sambil berlari menuju rekan setimnya yang terluka, menciptakan kekhawatiran di antara penonton dan pemain. Dewi Arum segera menghampiri insiden tersebut, melihat kondisi Wahyu yang tampak parah dan segera menghubungi tim medis untuk membantu. Wasit, kita butuh bantuan medis segera,
teriak Dewi sambil merekam insiden tersebut, memastikan bahwa semua momen kritis terekam dengan baik. Tim medis bergegas masuk ke lapangan, memeriksa kondisi Wahyu yang mengalami cedera serius pada kaki. Terlihat jelas bahwa kondisi ini lebih parah dari yang diperkirakan. Ini bukan hanya cedera biasa, dia perlu penanganan segera, ujar dokter kepada para panitia, menandakan bahwa situasi sudah tidak terkendali. Mayor Andika segera menghampiri Wahyu, memberikan dukungan moral sambil memastikan bahwa timnya tetap tenang dan tidak panik. Kita akan melakukan yang terbaik untuk Wahyu. Tetap fokus pada permainan, kata Mayor Andika kepada timnya, mencoba menjaga ketenangan di tengah kekacauan. Insiden ini mengubah dinamika pertandingan secara drastis, membuat semua orang di lapangan menyadari bahwa situasi sudah berubah menjadi lebih serius dan penuh ketegangan. Setelah Wahyu dilarikan ke rumah sakit, suasana di lapangan semakin memanas dengan pemain TNI yang mulai marah dan merespon tindakan Herman dengan tegas. "Herman, apa yang kau lakukan? Ini tidak bisa dibiarkan," teriak salah satu pemain TNI sambil mendekati Herman, menciptakan keributan di antara kedua tim. Kompol Rina segera berusaha menenangkan situasi dengan meminta para pemain Polri untuk tetap tenang dan tidak memperburuk keadaan, namun sulit untuk mengendalikan emosi yang sudah meledak. "Kita harus segera menghentikan pertandingan sebelum ini menjadi lebih buruk," ujar Letnan Kolonel Eko Widodo kepada wasit, memberikan instruksi untuk menghentikan pertandingan. Dewi Arum terus merekam kericuhan ini, menyadari bahwa insiden ini akan menjadi berita besar dan mempengaruhi hubungan antara TNI dan Polri. Wasit utama, Pak Herman Wijaya, akhirnya mengibarkan peluitnya untuk menghentikan pertandingan, menyatakan bahwa situasi sudah tidak aman untuk melanjutkan permainan. Penonton mulai berdesakan keluar lapangan dengan campuran rasa kecewa dan marah, menyaksikan pertandingan yang seharusnya menjadi ajang persahabatan berakhir dengan kekacauan. "Ini tidak bisa terjadi, kita harus mencari solusi yang damai," ujar Kompol Rina kepada timnya, mencoba menyusun kembali anggapan dan strategi mereka setelah insiden tersebut. Mayor Andika dan Kapten Wahyu, yang kini dalam kondisi kritis di rumah sakit, menjadi sorotan utama publik, menimbulkan kecaman terhadap tindakan kasar Polri. Pertandingan resmi dihentikan, meninggalkan banyak pertanyaan dan ketegangan yang belum terselesaikan di antara kedua institusi yang seharusnya bekerja sama. Wahyu terbaring di ranjang rumah sakit militer dengan perban yang membungkus kakinya, tampak pudar namun masih memperlihatkan tekad kuat di matanya. Dokter menyampaikan bahwa cedera pada kakinya cukup parah dan memerlukan waktu pemulihan yang panjang, bahkan kemungkinan tidak bisa kembali bermain futsal lagi. Mayor Andika duduk di samping ranjang Wahyu, menggenggam tangannya dan memberikan kata-kata penguatan untuk tidak kehilangan semangat. "Kita semua mendukungmu, Wahyu. Kamu bukan hanya kapten kami, tetapi juga panutan bagi kita semua," ujar Mayor Andika dengan suara penuh empati. Nadia Prameswari, relawan kesehatan yang sering membantu di lapangan, masuk ke kamar Wahyu dengan membawa makanan dan obat-obatan, memberikan senyum hangat untuk meringankan suasana. "Semoga kamu cepat pulih, Wahyu. Jangan menyerah, kita masih membutuhkanmu di sini," kata Nadia sambil meletakkan makanan di meja samping ranjang. Dewi Arum, yang telah meliput insiden ini sejak awal, duduk di pojok kamar sambil mencatat perkembangan kondisi Wahyu, merasa tergerak untuk menulis laporan yang adil dan menyeluruh. Di luar kamar, berita tentang insiden tersebut menyebar dengan cepat, menciptakan tekanan besar pada Polri untuk memberikan penjelasan dan tindakan tegas terhadap Herman. Kapten Raka Saputra datang mengunjungi Wahyu, membawa berita dari tim TNI yang menyatakan solidaritas dan dukungan penuh untuk pemimpin mereka yang terluka. "Kita akan tetap berjuang, Wahyu. Tim ini butuhmu, dan kita akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan," ujar Raka dengan tekad bulat, membuat Wahyu merasa dihargai dan termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Berita tentang kericuhan di turnamen futsal antara TNI dan Polri segera menyebar luas di media nasional, memicu polemik dan debat publik tentang tindakan keras Polri. Kompol Rina Marlina menghadapi tekanan besar dari atasan dan media untuk memberikan penjelasan resmi terkait insiden yang melibatkan Herman, namun ia tetap menjaga ketenangannya. "Kami sedang melakukan penyelidikan internal dan akan mengambil langkah yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Kompol Rina dalam konferensi pers, mencoba menjaga citra Polri di mata publik. Sementara itu, di media sosial, tagar keadilan untuk Wahyu mulai trending, menunjukkan dukungan besar dari masyarakat yang mengecam tindakan kasar Polri dan mendukung Wahyu. Dewi Arum menulis laporan mendalam tentang insiden ini, menggali lebih dalam dinamika internal tim Polri dan tekanan yang mungkin memicu tindakan agresif Herman. Di rumah sakit, Wahyu menerima kunjungan dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat tinggi yang memberikan dukungan moral dan menyuarakan keprihatinan mereka.
Kami berharap Polri bisa memberikan contoh yang baik dan memperbaiki hubungan dengan TNI melalui tindakan yang adil dan bijaksana, ujar salah satu pejabat tinggi kepada Wahyu, memberikan harapan untuk perbaikan hubungan antar institusi. Di sisi lain, beberapa anggota masyarakat mulai mengkritik TNI karena dianggap tidak mampu menjaga keselamatan salah satu anggotanya, meskipun dukungan publik tetap kuat untuk Wahyu. Kompol Rina mulai merasakan tekanan lebih besar dari dalam dirinya sendiri, menyadari bahwa tindakan Herman telah membawa dampak serius bagi karir dan reputasinya. Pertarungan hukum dan reputasi antara TNI dan Polri semakin memanas, dengan kedua belah pihak saling menuduh dan publik terus mengawasi perkembangan situasi ini dengan penuh perhatian. Di markas Polri, suasana semakin tegang dengan adanya perpecahan internal setelah insiden di turnamen futsal. Beberapa pemain mulai meragukan metode agresif yang diterapkan oleh pelatih mereka. Bribtu Adi Santoso, yang merasa tidak nyaman dengan gaya bermain kasar Herman, mulai mengungkapkan kekhawatirannya kepada beberapa rekan setimnya. Kita ini polisi, bukan pemain sepak bola brutal. Harusnya kita bermain dengan fair dan menghormati lawan, ujar Adi kepada salah satu temannya, mencoba mencari dukungan untuk perubahan pendekatan tim. Namun, beberapa pemain lain tetap setia mendukung Herman, merasa bahwa agresivitas adalah kunci kemenangan dalam pertandingan ini, menciptakan dinamika tim yang semakin rumit. Kompol Rina Marlina, yang mengetahui perpecahan ini, mencoba mengatasi konflik dengan mengadakan pertemuan khusus untuk mendiskusikan strategi dan etika permainan. Kita harus menemukan keseimbangan antara kompetisi dan sportivitas. Tidak ada gunanya menang jika dengan cara itu kita kehilangan martabat, tegas Kompol Rina sambil menatap mata setiap pemain yang hadir. Meskipun beberapa pemain mulai terbuka untuk perubahan, Herman tetap keras kepala dan menolak untuk mengubah gaya bermainnya, memperparah ketegangan di tim. Adi, yang semakin frustasi, merasa bahwa dirinya tidak lagi bisa bertahan dalam tim yang dipenuhi oleh sikap arogan dan kurangnya respek terhadap lawan. Dewi Arum, yang terus mengikuti perkembangan di markas Polri, mencatat dinamika internal ini sebagai bagian penting dari laporan investigasinya, melihat potensi skandal yang lebih besar. Konflik internal di tim Polri semakin memanas, membuat strategi mereka di pertandingan mendatang menjadi tidak konsisten dan penuh dengan ketidakpastian. Dewi Arum memutuskan untuk melakukan investigasi mendalam tentang insiden di turnamen futsal, mengunjungi markas Polri untuk mencari informasi lebih lanjut tentang dinamika tim. Saya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan ini, ujar Dewi kepada Kompol Rina, menunjukkan niatnya untuk menggali fakta yang lebih dalam. Kompol Rina, yang merasa terpojok oleh situasi, memberikan pernyataan resmi bahwa tindakan Herman adalah tindakan individu yang tidak mewakili seluruh tim Polri. Namun, Dewi tidak puas dengan jawaban tersebut dan mulai mencari bukti tambahan, termasuk mewawancarai pemain-pemain yang terlibat langsung dalam pertandingan. Bagaimana sebenarnya tekanan dari atasan kalian dalam pertandingan ini? Apakah ada instruksi khusus yang diberikan? Tanya Dewi kepada salah satu pemain Polri secara privat. Pemain tersebut ragu-ragu namun akhirnya membuka bahwa mereka sering didorong untuk bermain lebih agresif demi memenangkan turnamen, menciptakan tekanan mental yang besar. Dewi juga mengumpulkan rekaman video dari pertandingan sebelumnya yang menunjukkan pola permainan Herman yang semakin agresif, mendukung dugaan bahwa ini bukan sekadar insiden biasa. Di sisi lain, Dewi menemukan bahwa ada ketegangan historis antara beberapa anggota tim Polri dan TNI, yang mungkin menjadi faktor pendorong di balik rivalitas yang meledak ini. Ini lebih dari sekadar pertandingan futsal, ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan rivalitas yang lebih dalam antara dua institusi besar, pikir Dewi sambil menyusun laporan lengkapnya. Dengan semua bukti yang terkumpul, Dewi Arum siap untuk menyusun laporan investigasinya yang akan mengungkap kebenaran di balik insiden tragis ini, berharap bisa memberikan keadilan bagi Wahyu dan mengupas konflik antar institusi. Kompol Rina Marlina mulai merasakan tekanan yang semakin berat dari atasan dan media terkait insiden di turnamen futsal, membuatnya harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi. Kami sedang melakukan evaluasi internal dan akan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi, ujar Kompol Rina dalam pertemuan darurat dengan pejabat tinggi Polri, berusaha menenangkan kekhawatiran mereka. Sementara itu, Herman Suryono menghadapi tekanan dari media yang menuntut penjelasan dan tindakan tegas atas tindakannya di lapangan, membuatnya merasa terpojok dan tertekan. Apa yang kamu lakukan di lapangan itu adalah kesalahan serius. Herman, kamu harus bertanggung jawab, tegas salah satu anggota senior Polri yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kompol Rina mencoba meyakinkan atasan bahwa mereka akan menangani masalah ini dengan adil, namun rasa khawatir tetap menghantui pikirannya karena reputasi Polri dipertaruhkan. Di markas Polri,
Beberapa anggota tim mulai merasa frustasi dengan kurangnya dukungan dan pemahaman atas tekanan yang mereka alami, menciptakan suasana kerja yang tegang. Kami butuh dukungan dan pemahaman, bukan hanya kritik, ujar salah satu pemain kepada Kompol Rina, menyuarakan rasa frustasi mereka terhadap situasi yang terjadi. Kompol Rina menyadari bahwa tindakan Herman tidak hanya mempengaruhi reputasi pribadi, tetapi juga citra seluruh institusi Polri, membuatnya harus mengambil keputusan sulit. Dewi Arum, yang terus mengawasi perkembangan ini, mulai menghubungi narasumber tambahan untuk memperkuat laporan investigasinya, menambah tekanan pada Polri untuk bertindak secara transparan. Dengan segala tekanan yang dihadapi, Kompol Rina bertekad untuk menemukan solusi yang adil dan bijaksana, meskipun tantangan yang dihadapinya semakin besar seiring berkembangnya konflik ini. Berita tentang insiden futsal dan kondisi Wahyu yang kritis segera menjadi sorotan utama di media sosial, dengan masyarakat luas memberikan dukungan penuh melalui tagar keadilan untuk Wahyu. Ribuan orang mulai mengirimkan pesan dukungan dan doa kepada Wahyu melalui platform media sosial, menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap korban insiden tersebut. Dewi Arum menyoroti fenomena ini dalam laporannya, mencatat bagaimana simpati publik bisa mempengaruhi opini publik terhadap institusi Polri dan TNI. Di rumah sakit, Wahyu menerima kunjungan dari warga yang membawa bunga dan hadiah kecil sebagai bentuk dukungan moral, membuatnya merasa dihargai dan termotivasi. Terima kasih atas semua dukungan kalian, ini memberi saya kekuatan untuk terus berjuang, ujar Wahyu sambil tersenyum lemah kepada para pengunjungnya. Kompol Rina melihat tren dukungan publik ini dengan cemas, menyadari bahwa tekanan untuk memperbaiki citra Polri semakin meningkat. Kita harus melakukan sesuatu yang nyata untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, kata Kompol Rina kepada timnya, mencoba mencari solusi untuk mengatasi citra negatif yang semakin mendalam. Di sisi lain, tim TNI mendapatkan banyak pujian atas sikap sportivitas mereka selama pertandingan, memperkuat citra positif institusi di mata publik. Kami hanya ingin pertandingan ini menjadi ajang persahabatan, bukan sumber konflik. Terima kasih atas dukungannya, ujar Mayor Andika dalam sebuah wawancara singkat dengan Dewi Arum. Dukungan publik yang terus mengalir memberikan harapan baru bagi Wahyu dan tim TNI, sementara tekanan pada Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap Herman semakin tidak terelakkan. Dalam upaya mencari solusi atas konflik yang memanas, Mayor Andika dan Kompol Rina Marlina diundang untuk bertemu dalam sebuah pertemuan formal yang diatur oleh panitia turnamen. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini tanpa memperburuk hubungan antara TNI dan Polri, ujar Mayor Andika dengan nada serius, menekankan pentingnya kerjasama antar institusi. Kompol Rina menatap tajam ke arah Mayor Andika, mencoba mempertahankan posisi Polri yang tengah berada di bawah sorotan publik. Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai prosedur, dan kami berharap TNI bisa memahami situasinya. Memahami? Apa artinya memahami ketika satu dari kita terluka parah karena tindakan salah satu anggota? Balas Mayor Andika dengan nada tegas, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penjelasan Kompol Rina. Kompol Rina mencoba menjelaskan bahwa tindakan Herman adalah tindakan individu dan tidak mewakili seluruh tim. Namun Mayor Andika tetap tidak puas dengan jawaban tersebut. Ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang bagaimana kita sebagai institusi menangani situasi seperti ini dengan adil dan transparan, ujar Mayor Andika, menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari Polri. Suasana pertemuan semakin memanas dengan kedua belah pihak saling bertukar argumen tanpa menemukan titik temu, sementara Dewi Arum rekam setiap momen dengan seksama. Letnan Kolonel Eko Widodo mencoba menjadi penengah, menawarkan beberapa solusi kompromi, namun kedua pemimpin tetap teguh pada posisi masing-masing. Kita harus memprioritaskan keselamatan dan keadilan bagi Wahyu dan tim TNI, kata Kompol Rina sambil menegaskan kembali komitmennya untuk menangani masalah ini dengan serius. Pertemuan akhirnya diakhiri tanpa kesepakatan, meninggalkan kedua belah pihak merasa frustrasi dan hubungan antara TNI dan Polri semakin renggang, sementara tekanan publik terus meningkat. Di rumah sakit, Wahyu mulai menjalani sesi rehabilitasi intensif dengan bantuan Nadia Prameswari, relawan kesehatan yang selalu ada untuk memberikan dukungan moral. Kita akan menemukan cara bagimu untuk tetap berkontribusi, meski tidak lagi di lapangan, ujar Nadia dengan penuh semangat, membantu Wahyu mengatasi rasa frustrasi dan keputusasaannya. Wahyu mulai menjalani terapi fisik yang berat, berusaha memperkuat otot-otot kakinya meskipun prosesnya sangat menantang dan melelahkan. Saya ingin tetap bisa membantu tim, mungkin sebagai pelatih atau mentor bagi pemain muda, ujar Wahyu kepada Nadia, menunjukkan tekadnya untuk tidak menyerah meski kondisinya terbatas. Mayor Andika sering mengunjungi Wahyu, membawa berita terbaru tentang tekanan publik dan upaya Polri untuk menangani insiden ini,
memberikan semangat dan motivasi tambahan. Kami semua mendukungmu, Wahyu. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua, ujar Mayor Andika sambil memegang tangan Wahyu, memastikan bahwa kapten mereka tidak merasa sendirian. Dewi Arum, yang terus meliput perkembangan Wahyu, menulis tentang perjuangan dan harapan Wahyu untuk bangkit, menggambarkan kisah inspiratif yang menggerakkan hati banyak orang. Di luar rumah sakit, tim TNI mulai merencanakan bagaimana mereka akan melanjutkan pertandingan dan menjaga kehormatan tim tanpa kehadiran Wahyu di lapangan. Kita harus memastikan bahwa apa yang terjadi pada Wahyu tidak sia-sia. Kita harus memperjuangkan keadilan dan sportivitas dalam setiap pertandingan, ujar Kapten Raka Saputra kepada timnya, menanamkan semangat baru. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekan, keluarga, dan masyarakat, Wahyu mulai melihat harapan baru untuk masa depannya. Meski perjalanan pemulihannya masih panjang dan penuh tantangan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Herman Suryono akhirnya mengadakan pernyataan publik untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukannya selama pertandingan futsal. Saya menyadari bahwa tindakan saya pada hari itu adalah kesalahan besar dan tidak seharusnya terjadi, ujar Herman dengan nada menyesal dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan publik. Kompol Rina Marlina mencoba mendukung pengakuan Herman, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah hasil tekanan dan tidak mencerminkan niat sebenarnya dari tim Polri. Kami meminta maaf atas tindakan yang tidak pantas dan akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, tambah Kompol Rina, berusaha memperbaiki citra Polri. Simpati publik mulai berubah seiring dengan pengakuan Herman, meskipun beberapa pihak tetap skeptis terhadap niat tulusnya. Dewi Arum mencatat pengakuan ini sebagai titik balik dalam laporan investigasinya, melihat potensi perubahan dinamika antara TNI dan Polri. Di markas Polri, beberapa anggota tim mulai merasa lega dengan adanya pengakuan Herman, meskipun masih ada keraguan tentang implementasi langkah-langkah perbaikan. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan membangun kembali kepercayaan publik, ujar Kompol Rina kepada timnya, menekankan pentingnya perubahan internal. Wahyu, yang masih dalam proses pemulihan, merasa lega dengan pengakuan ini namun tetap berharap bahwa tindakan nyata akan segera diambil untuk keadilan. Pengakuan Herman membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara TNI dan Polri, meski jalan menuju rekonsiliasi masih panjang dan penuh tantangan. Dengan adanya insiden tragis dan kericuhan di lapangan, panitia turnamen memutuskan untuk menutup pertandingan resmi dengan acara penutupan yang penuh emosi. Letnan Kolonel Eko Widodo memberikan pidato yang menyoroti pentingnya sportivitas dan kerjasama antara TNI dan Polri, menekankan bahwa konflik harus diselesaikan dengan damai. Hari ini, kita menyaksikan bahwa olahraga bisa menjadi ajang persahabatan sekaligus ujian bagi hubungan kita, ujar Eko dengan suara yang penuh haru, mengajak kedua belah pihak untuk merenung. Wahyu hadir di acara tersebut dengan menggunakan kursi roda, disambut dengan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir sebagai bentuk penghormatan dan dukungan. Kita harus belajar dari kejadian ini untuk memperkuat hubungan dan membangun masa depan yang lebih baik bersama, tambah Eko, mengajak semua pihak untuk bergerak maju dengan penuh tanggung jawab. Dewi Arum menyelesaikan laporannya dengan menggambarkan kisah ini sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya etika dan sportivitas dalam kompetisi. Kompol Rina memberikan pernyataan penutup, menyatakan komitmen Polri untuk memperbaiki citra dan memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Sersan Yoga Pratomo dan Bribtu Adi Santoso tampil di panggung, memberikan pesan perdamaian dan semangat untuk terus berjuang bersama dalam kerjasama yang lebih baik. Acara penutupan berakhir dengan penampilan bersama dari kedua tim, menunjukkan niat baik untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan publik. Dengan suasana yang penuh haru dan optimisme, turnamen futsal resmi ditutup, meninggalkan pesan mendalam tentang pentingnya kerjasama, sportivitas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Setelah beberapa bulan menjalani rehabilitasi intensif, Wahyu Pratama akhirnya pulih cukup untuk mulai kembali beraktivitas, meski masih terbatas oleh kondisi fisiknya. Dengan dukungan penuh dari Nadia Prameswari dan tim TNI, Wahyu memutuskan untuk mengambil peran baru sebagai pelatih futsal bagi generasi muda, menggunakan pengalamannya untuk membentuk pemain yang lebih baik. Saya ingin memastikan bahwa setiap pemain tahu pentingnya sportivitas dan kerjasama, bukan hanya kemenangan semata, ujar Wahyu saat menghadiri sesi pelatihan pertama tim muda yang dipimpin olehnya. Di markas Polri, Kompol Rina Marlina memulai program pelatihan baru yang menekankan etika dan fair play, berusaha membangun kembali citra positif tim Polri di mata publik. Herman Suryono, yang sudah dihukum secara institusional, memutuskan untuk bergabung sebagai relawan di komunitas olahraga, membantu anak-anak belajar futsal dengan semangat sportivitas. Kita semua bisa berubah dan belajar dari kesalahan kita,
Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif, ujar Herman dengan penuh keyakinan, menunjukkan perubahan dalam dirinya. Dewi Aru menulis artikel terakhirnya tentang perjalanan Wahyu dan transformasi hubungan antara TNI dan Polri, menyoroti kisah inspiratif yang menggugah hati banyak orang. Di lapangan futsal yang kini dipenuhi oleh pemain muda, Wahyu terlihat bahagia melihat semangat dan dedikasi mereka, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Kita telah melewati masa-masa sulit, tetapi sekarang saatnya untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama, ujar Wahyu kepada timnya, menginspirasi mereka untuk terus berjuang. Kisah ini berakhir dengan harapan bahwa dari setiap tragedi, ada peluang untuk bangkit dan menjadi lebih baik, meninggalkan pesan mendalam tentang kekuatan persahabatan, sportivitas, dan keadilan.